Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dzaf TV. Apa kabar sobat? Semoga sobat selalu dilimpahi kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Buat sobat yang gemar membaca dongeng 1001 malam, sobat mungkin sudah tak asing lagi dengan cerita Hikayat Batu dan Pohon Ara. Jika ingin membacanya lagi, langsung saja simak video ini. Kisah dan ulasannya telah kami paparkan secara lengkap. Selamat menyimak. Ada banyak cerita dongeng 1001 malam yang kisahnya menarik dan penuh pesan moral. Salah satu contohnya adalah cerita Hikayat Batu dan Pohon Ara. Sobat sudah pernah membaca kisahnya? Secara singkat, Hikayat Batu dan Pohon Ara mengisahkan tentang seorang saudagar kaya raya dan anak semata wayangnya yang tengah mengadakan perjalanan. Di tengah perjalanan, sang anak menanyakan soal pohon ara yang ia lihat di gurun pasir. Seperti apakah kelanjutan dongeng ini? Tak perlu berlama-lama lagi, kalau penasaran langsung saja simak kisah lengkapnya yang sudah saya tuangkan dalam video menarik. Tak cuma kisahnya saja, ulasan seputar unsur intrinsik, fakta menarik, dan pesan moralnya juga telah kami paparkan. Simak videonya sampai selesai ya. Cerita Hikayat Batu dan Pohon Ara. Alkisah, pada zaman dahulu, di sebuah negeri di Timur Tengah, ada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Lelaki berjanggut itu selalu mengenakan pakaian indah menawan dan bersorban. Bersama dengan rombongan pengawal, ia dan anak laki-laki semata wayangnya pergi melakukan perjalanan yang jauh. Mereka mengendarai kereta berkuda yang sangat glamor dan berhiaskan kayu gofir serta permata yaspis. Tak hanya tampak mewah, kereta itu pun memiliki aroma yang teramat wangi. Rombongan saudagar kaya ini berjalan dengan sangat pelan. Mereka sempat berhenti sejenak di sebuah tanah lapang berpasir. Bebatuan di tanah lapang tersebut tertata rapi di beberapa tempat. Hal itu pun menarik perhatian anak laki-laki saudagar kaya. "Ayah, aku melihat bebatuan yang tertata rapi di tanah lapang ini. Bagaimana bisa seperti itu, ya? Ada apa gerangan?" tanya anak usia belasan tahun itu penasaran. Sang ayah pun menjawab, "Pengatanmu sangat bagus, anakku tersayang. Bagi orang biasa, batu itu hanyalah batu-batu biasa. Tapi, semua akan tampak berbeda bagi mereka yang mempunyai hikmat." "Lantas, apakah yang dilihat oleh para mereka yang memiliki hikmat, ayah?" tanyanya lagi. "Mereka akan melihat semua bebatuan itu sebagai mutiara hikmat yang tersebar." "Maksud ayah, di balik bebatuan yang terjejer rapi ini, terdapat pesan penting yang bisa kamu amalkan dalam kehidupan nyata," jelas sang saudagar kaya itu. Apakah ayah berkenan untuk menceritakannya lebih rinci?" "Aku sangat ingin mendengarnya," tanya sang anak. "Tentu saja ayah akan menceritakannya padamu anakku tersayang," jawab sang ayah sambil mengelus kepala anaknya. Cerita Batu dan Pohon Ara. "Sama sepertimu, dulu ayah waktu masih kecil juga menanyakan ini pada kakekmu. Siap mendengarkan kisahnya, anakku?" tanya sang ayah. "Iya, ayah. Aku siap mendengarkannya," ucap sang anak kecil itu. "Sebelum ayah menceritakannya, coba lihatlah dengan seksama batu-batu itu. Menurutmu, adakah hal yang menarik perhatianmu?" ujar saudagar kaya itu. Anak itu lalu turun dari kereta dan mengamati bebatuan dengan seksama. "Ayah, aku tak menemukan apapun. Yang aku lihatlah hanyalah bebatuan biasa yang tertata rapi di atas tanah," ujar sang ayah. "Sebenarnya, di bawah batu-batu itu terdapat kehidupan biji pohon ara, anakku sayang. Bebatuan itu menindih biji pohon ara. Sekarang cobalah kau angkat salah satu batu kecil itu," pinta sang ayah. Anak kecil itu lalu mengangkat salah satu batu kecil. Betapa terkejutnya ia menyaksikan biji pohon ara yang sudah tumbuh akar. "Ayah, lihatlah, aku melihatnya. Tapi, tidakkah benih pohon ara ini akan mati karena tertindih batu ini?" tanyanya. "Tentu tidak, anakku. Sekilas, batu kerikil ini memang terlihat menindih dan memberikan beban pada biji pohon ara. Tapi, justru batu kecil ini yang membuat biji pohon ara sanggup bertahan hidup dan tumbuh besar," jelas sang ayah. "Bagaimana bisa hal itu terjadi, ya?" tanya sang anak yang masih belum mengerti. "Jadi, batu itu sengaja diletakkan oleh penanamnya untuk melindungi biji pohon dari hembasan angin dan dari segala macam hewan yang mungkin saja menghancurkannya," jelas sang ayah. Pohon ara mulai tumbuh. Setelah beberapa lama, biji itu akan tumbuh akar. Semakin banyak akar yang tumbuh, makin kuatlah biji itu. Akarnya akan terus menjalar hingga biji pohon ara semakin kuat.
Lalu, lama-kelamaan, tumbuhlah tunas perlahan-lahan. Tunas itu akan semakin besar dan kuat. Lalu, ia akan menggulingkan batu yang menindihnya. Demikianlah pohon ara itu hidup dengan baik. Selanjutnya, pohon ara akan tumbuh menjadi sangat besar sehingga bisa melindungi segala makhluk yang berlindung dari teriknya matahari, jelas sang ayah. Oh begitu ya, ya. Jadi, batu kecil ini sebenarnya sangatlah membantu biji pohon, ya. Lantas, apakah semua ini wacana kehidupan? Ya, tanyanya penasaran. Saudagar kaya raya itu menatap anaknya sambil tersenyum. Ia lalu melanjutkan penjelasannya, benar, anakku. Dari pohon ara dan batu ini kita belajar arti kehidupan. Bila suatu hari engkau mengalami masa-masa sulit dan terhimpit beban yang amat besar, ingatlah kisah ini. Segala masalah kesulitan yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan datangkan bukan karena Ia tak sayang padamu. Justru Ia ingin membuatmu semakin kuat menghadapi lika-liku kehidupan. Kamu harus kuat dan bersabar dalam menghadapinya, ya, imbuh sang ayah. Baik, ayah, sekarang aku telah mengerti. Terima kasih telah memberi penjelasan padaku, jawabnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Unsur intrinsik. Setelah membaca cerita hikayat batu dan pohon ara, kini saatnya kamu membaca ulasan unsur intrinsiknya. Mulai dari tema hingga pesan moral, berikut penjelasan singkatnya. 1. Tema. Tema atau inti cerita hikayat ini adalah tentang tujuan adanya masalah dalam kehidupan yang digambarkan lewat kisah sebuah batu yang menindih biji pohon ara. Meski tampak membebani, sebenarnya batu membantu biji tumbuh dengan kuat. 2. Tokoh dan perwatakan. Ada dua tokoh utama dalam cerita hikayat batu dan pohon ara ini. Mereka adalah saudagar kaya alias sang ayah dan anaknya yang berusia belasan tahun. Sang ayah memiliki sifat bijak dan penyabar. Sifatnya tersebut tergambar saat ia menjelaskan dengan perlahan kisah batu dan pohon ara yang membuat anaknya penasaran. Sang anak sendiri digambarkan memiliki sifat yang pandai dan punya rasa ingin tahu yang besar. Dari batu-batu yang terjajar rapi saja ia penasaran dengan tujuannya ditata rapi. 3. Latar. Secara garis besar, hikayat ini terjadi di Timur Tengah. Kisahnya berpusat di sebuah tanah lapang yang berpasir, di mana ada banyak bebatuan yang terjajar rapi. 4. Alur. Kisah ini memiliki alur maju. Cerita berawal dari seorang saudagar kaya dan anaknya yang pergi melakukan perjalanan. Saat tiba di sebuah lahan berpasir, anak itu melihat ada batu-batu kecil yang terjajar rapi. Ia pun penasaran dan menanyakan hal tersebut pada sang ayah. Dengan sabar, sang ayah menjelaskan bahwa batu-batu itu tersusun rapi bukan tanpa tujuan. Batu-batu itu sebenarnya menindih biji-biji pohon ara. Sang anak lalu mengira bila biji itu akan mati bila tertindih bebatuan. Namun, sang ayah menjawab bila biji pohon ara tidak akan mati. Justru, batu itu melindunginya dari angin dan serangan binatang. Bila sudah tumbuh akar dan tunas, biji pohon ara akan semakin kuat. Setelah itu, biji itu akan menggulingkan batu yang menindihnya. Kemudian, pohon itu akan tumbuh besar dan kuat. Dari cerita tersebut, sang ayah mengajarkan arti kehidupan. 5. Pesan moral. Sobat tentu sudah bisa menebak pesan moral dari cerita hikayat ini, kan? Sebab, pesan moralnya sudah disampaikan langsung oleh karakter utama pada kisah ini, yakni berusahalah kuat dan jangan menyerah saat dihadapi oleh masalah yang menghimpitmu. Percayalah, Tuhan mendatangkan masalah untuk menguatkanmu. Selain itu, ada pesan moral lain yang bisa sobat petik, yaitu jadilah seorang ayah yang sabar seperti saudagar kaya ini. Ia dengan perlahan dan sabar menceritakan kisah batu dan pohon ara beserta pesan moralnya pada anaknya. Tak hanya unsur-unsur intrinsiknya, jangan lupakan juga unsur ekstrinsik dari cerita hikayat ini. Biasanya, unsur ekstrinsik meliputi latar belakang penulis, masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang telah dilakukan. Fakta menarik. Adakah fakta menarik dari dongeng 1001 malam ini? Karena ceritanya singkat, tak ada fakta menarik yang bisa diulik. Meski demikian, apakah sobat penasaran dengan seperti apa pohon ara dan fakta menariknya? Berikut ulasannya. 1. Fakta pohon ara. Mungkin kamu masih belum familiar dengan pohon ara. Di Indonesia sendiri, pohon ini dikenal dengan nama pohon tin. Dalam Islam, pohon tin atau ara adalah salah satu pohon yang dianggap memiliki beragam manfaat. Bahkan, dalam Al-Quran terdapat surat bernama At-Tin yang artinya buah tin dan terdiri dari 8 ayat.
Tak hanya di Al-Quran saja, buah tin juga disebutkan dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Lantas, apakah manfaat dari buah ini? Tentu saja ada banyak manfaat dari buah tin untuk tubuh manusia. Beberapa di antaranya adalah mengobati insomnia, menyembuhkan infeksi pernapasan, dan dapat mencegah risiko diabetes. Tak hanya itu saja, buah berwarna ungu ini juga dapat menjaga berat badan, memperlambat penuaan, dan mencegah Alzheimer. Karena itu, jika kamu ingin senantiasa sehat, perbanyaklah mengonsumsi buah ini. Memang rasanya tak begitu nikmat, tapi kalau kandungannya sebagus ini, rasanya tak akan menjadi masalah, dong. Tambah wawasan dengan membaca cerita hikayat batu dan pohon ara. Demikianlah cerita tentang batu dan pohon ara beserta ulasan seputar fakta menarik, unsur intrinsik, dan pesan moralnya. Semoga saja cerita ini bisa menambah wawasanmu. Kalau kamu suka dengan kisahnya, silahkan like, komen, dan subscribe channel Zaf TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.